Perkenalkan, nama saya Suarsi Sawengan dari kelas 9C. Perkenalkan, nama saya Rizal Mokoriban dari kelas 9C. Perkenalkan, nama saya Raslan Salim dari kelas 9C. Perkenalkan, nama saya Velo Firmino dari kelas 9C. Perkenalkan, nama saya Selvi Tamuko dari kelas 9C. Sulawesi Utara, Kota Manado, memiliki berbagai keberagaman mulai dari suku, agama, ras, budaya, dan etnis. Salah satu etnis yang ada di Sulawesi Utara, Kota Manado, yaitu etnis Tionghoa. Tionghoa atau Huaren adalah sebutan di Indonesia untuk orang-orang dari suku atau bangsa Tiongkok. Asal mula kedatangan etnis Tionghoa di Manado. Kedatangan etnis Tionghoa di Manado diperkirakan terjadi pada tahun 1655. Mereka didatangkan oleh pemerintah Hindia Belanda yang berkuasa di wilayah Manado. Tujuan didatangkannya orang-orang Tionghoa di Manado adalah untuk membantu dalam pembuatan benteng pertahanan yang dikenal dengan nama De Nederlandse Vastigate. Kedatangan orang Tionghoa di Manado terus berkembang dalam hal kuantitas dan menjadi salah satu kelompok penduduk dalam masyarakat di Keresidenan Manado. Ini tidak lain karena telah terjadi perkawinan dengan penduduk lokal. Anak-anak keturunan dari perkawinan campuran diidentifikasi sebagai orang Tionghoa. Klasifikasi tentang etnis atau golongan sangat dibutuhkan sebagai identifikasi pencacahan jiwa pada masa kolonial Belanda. Perbandingan jumlah keseluruhan penduduk dengan jumlah orang Tionghoa di Keresidenan Manado dari tahun 1821 sampai 1900. Wilayah Kota Manado sekarang yang banyak dihuni dan ditempati oleh warga Tionghoa adalah sekitar wilayah Dindingan Luar, Paldua, Pinaisaan, Tikala Ares, dan Tikala Kumaraka. Sedangkan di Kecamatan Manado Utara hanya ada satu wilayah saja, yaitu wilayah sekitar Kelurahan Wawunasa. Orang-orang Tionghoa di Manado terdiri dari beberapa suku bangsa, di antaranya Hokkien, Kanto, disebut juga Kuongfu, Hakka, disebut juga Ke, dan Hainan. Kehidupan, kebudayaan, dan tradisi yang dilakukan etnis Tionghoa di Manado, kebudayaan Tionghoa yang dibawa dari negeri asal mereka melebur dengan masyarakat pribumi, sehingga bahasa yang mereka gunakan bukan hanya bahasa Tionghoa, melainkan menggunakan bahasa daerah setempat seperti bahasa Melayu Manado, Tonsea, Tondano, Tombulu, Tontemboan, Gorontalo. Pemerintah tentang penggunaan nama setempat membuat warga Tionghoa memiliki nama keluarga lokal seperti Kojongian, Sondak, Somual, Tendean, Paworuntu. Selain itu ada juga warga Tionghoa yang menciptakan nama keluarga baru yang disamarkan dari marga Tionghoa seperti Wang Wengkai menjadi Wongkai, Ciu Jengkong menjadi Ardi Daud Binsar, Soi Suiho menjadi Hojeloho, marga Lao dan Ong menjadi Laongan, marga Li menjadi Lisangan. Begitu juga dengan nama-nama tokoh. Para pengusaha diwajibkan mengganti nama dalam kosakata Indonesia seperti Fuwa dalam bahasa Indonesia Rumah Makan Dua Raya, Yit Hien dalam Indonesia Jantung Hati. Kalangan anak muda yang rentang usianya paling dewasa 30-an tahun. Mereka seakan tercerabut dari akarnya baik sebagai warga komunitas etnis Tionghoa. Dilihat dari kemampuan berbahasa. Mereka tidak paham bahasa Tionghoa sekaligus juga tidak bertutur bahasa Minahasa. Penanda lainnya ditemukan dalam pola interaksi sosialnya, ada semacam eksklusivitas di kalangan generasi ini. Kehadiran gadget dan teknologi informasi seakan memerangkap mereka dalam aktivitas keseharian. Penduduk di Kota Manado terdiri dari penduduk asli, yaitu pribumi, dan pendatang, yaitu non-pribumi.
yang memiliki keberagaman mulai dari perbedaan etnis, agama atau kepercayaan, budaya, dan lain-lain. Namun, keberagaman itu sampai hari ini tidak menimbulkan konflik vertikal maupun horizontal. Kedua jenis penduduk ini telah lama hidup berbaur, melakukan perkawinan campuran, berasimilasi, dan berakulturasi budaya. Pendatang menyesuaikan kebudayaan, kehidupan sosial mereka dengan budaya Minahasa dan kehidupan sosial penduduk Manado. Penduduk pendatang berasal dari berbagai etnis, baik dari daerah lain di Indonesia, seperti orang Minang, Batak, Jawa, Banjar, dan lain-lain, maupun bangsa asing seperti orang Arab dan Cina, yang umumnya berprofesi sebagai pedagang perantara sejak masa kesultanan, kolonial, hingga kemerdekaan saat ini. Terlebih lagi, etnis Tionghoa dengan segala ciri khas budayanya telah datang dan menetap, tinggal terutama di kota Manado. Sistem sosial yang unik telah mendukung mereka dapat berbaur dengan penduduk Manado, dan dengan kepiawaian dalam hal perdagangan telah menjadikan mereka mendominasi perekonomian lokal hingga nasional. Dengan modal besar, ajaran Konfusianisme, Cina Totok, dan Cina Peranakan telah berperan penting sebagai penggerak ekonomi di Manado. Tercatat bahwa etnis Tionghoa yang berprofesi sebagai pedagang atau pebisnis maupun terjun di bidang politik dan pemerintahan. Begitu juga dengan budaya asli mereka yang telah dapat menyesuaikan diri dengan budaya lokal Manado, sehingga menambah keberagaman budaya yang berkembang di kota Manado. Budaya-budaya orang Tionghoa tersebut antara lain sistem kekerabatannya, keberagaman bahasa dan masing-masing suku etnis Tionghoa, religi atau agama mereka yang bersifat tridharma. Orang Tionghoa di kota Manado terbagi atas Cina Totok dan Cina Peranakan. Kelompok pertama tetap memegang teguh nilai-nilai budaya asal. Sebaliknya, kelompok kedua telah menganggap bahwa Manado dan Indonesia umumnya telah menjadi tanah air mereka, sehingga semua yang dilakukan diperuntukkan untuk tanah air yang dijunjung tinggi. Dari segi politik, kiprah orang dengan etnis Tionghoa yang ada di kota Manado mulai nampak. Gebrakan pertama adalah dengan terpilihnya etnis Tionghoa sebagai wali kota dan beragama Konghucu. Ternyata orang Tionghoa juga bisa menampik paradigma berpikir masyarakat yang ada selama ini bahwa Tionghoa hanyalah pedagang saja. Kini berubah bahwa Tionghoa bisa dipercayai masyarakat luas untuk bisa duduk dalam jajaran pemerintahan, bisa menjadi tempat aspirasi rakyat kota Manado.